Fitur monetisasi YouTube yang wajib dimanfaatkan, yakni adalah YouTube Shopping. Dimana di sini ketika kita ngerasa penghasilan kita kecil, kita bisa manfaatkan YouTube Shopping. Dan di sini total penjualan sekitar 1.500.000-an ya untuk penghasilannya. Ada estimasi penghasilan sekitar 1,1 juta. Dan di sini saya akan bongkar bagaimana sih sistem kerja dari YouTube Shopping ataupun YouTube Affiliate di channel YouTube. Jadi tonton video ini sampai selesai agar nanti teman-teman juga nggak gagal paham dan kreator YouTube di tahun 2025 ya. Jadi kita akan membahas bagaimana sih sistem kerja dari YouTube Shopping. Nah di YouTube ini ya kita tahu ya, jadi YouTube ini hampir mirip-mirip seperti TikTok ya, dimana menyediakan sebuah fitur shopping, yakni adalah YouTube Affiliate, dimana penghasilan kita ya itu akan disatukan di satu tempat ya, penghasilannya itu akan sama dengan penghasilan di YouTube ya. Jadi istilahnya untuk kita berafiliat di Shopee, penghasilannya tetap masuk di penghasilan YouTube kita. Jadi nggak usah takut ya teman-teman. Di bagian dari fitur monetisasi YouTube terbaru saat ini, kita langsung masuk di YouTube Studio. Dan ini membuktikan saja kepada teman-teman ya tips strategi buat kita bisa menghasilkan penghasilan tambahan dari fitur monetisasi yang ada di YouTube ya. Jadi untuk dulu ya fitur monetisasi itu hanya beberapa saja, yakni iklan halaman tonton, iklan feedshot ya, super, kemudian langganan. Nah untuk di tahun 2025 ini YouTube menyediakan fitur monetisasi, dua fitur monetisasi baru. Yang pertama ada Brand Connect, yang kedua adalah YouTube Shopping ataupun YouTube Affiliate. Dan bagaimana sih sistem kerja dari YouTube Shopping ini? Nah itu yang akan kita bahas. Jadi di YouTube ini ya untuk penghasilan, besar kecilnya penghasilan itu tergantung dari niche konten yang kita bahas, tergantung dari CPM dan juga RPM-nya. Dan itu mungkin sudah pernah saya bahas ya kepada teman-teman semua. Jadi beda niche konten, beda juga penghasilannya. Ya bisa jadi terkadang views-nya hanya 1000, bisa dapat ratusan ribu, ataupun bahkan misalkan 3000 views seperti punya saya kemarin. Ya itu hampir sekitar 1.200.000-an dari satu video saja penghasilannya teman-teman. Itu sudah saya bongkar di video sebelumnya ya. Jadi untuk ketika kita mulai di YouTube ini, kita juga harus paham yang namanya adalah RPM dan juga CPM. Jadi kalau kita misalkan niche konten kita RPM-nya kecil, ya penghasilan itu akan kecil. Nah maka dari itu ketika teman-teman sudah fokus nih di satu niche tapi RPM-nya kecil, kita bisa memanfaatkan yang namanya adalah YouTube Shopping. Nah, tetapi untuk persyaratan di YouTube Shopping sendiri, di sini kita harus mendapatkan sekitar 10.000 subscriber terlebih dahulu. Jadi ketika kita sudah mendapatkan 10.000 subscriber, kita bisa istilahnya adalah bikin video sambil kita menampilkan produk di dalam video kita. Nah, nanti untuk penghasilan dari YouTube Shopping ini itu akan disatukan ke penghasilan YouTube. Nah, jadi strateginya seperti itu. Tujuannya adalah agar nanti teman-teman itu per bulannya bisa tembus nih di 1.300.000. Persyaratan di YouTube itu ya untuk penghasilannya itu sekitar 1.300.000-an baru dibayarkan. Jadi kalau belum 1.300.000 ya kita harus menunggu bulan depannya. Jadi seperti itu. Nah untuk sistem kerjanya kita masuk di bagian YouTube Shopping. Baik, jadi di sini teman-teman bisa perhatikan di sini ada estimasi penghasilan karena saya juga baru mulai ya di YouTube Shopping. Dan untuk persyaratannya di 10.000 subscriber. Kemudian yang kedua, ini kita wajib punya produknya teman-teman. Ya, jadi kalau memang kita nggak punya produknya, biasanya di dalam video kita tidak ada produk yang sama yang kita pasarkan di bagian dari video kita. Nah, biasanya akan dihapus secara otomatis. Nah, itu ya. Jadi kalau saran saya agar untuk produk yang kita pasarkan ini tidak dihapus secara otomatis, pastikan untuk produk yang kita tampilkan itu ada di video kita. Nah, misalkan kalau kita pakai mikrofon, ya udah kita masukkan untuk link produk dari mikrofon kita. Dan ketika nanti ada yang check out, nah itu penghasilannya adalah seperti ini. Contohnya ada total penjualan di 66.000 ya. Jadi ini untuk channel ya sudah lolos monetisasi. Kita langsung masuk di bagian dari fitur monetisasi YouTube Shopping. Nah, jadi seperti ini. Kita langsung buka datanya, kita real ya di sini. Nah, di sini ada total penghasilan. Jadi penghasilan dari YouTube Shopping ini itu tidak masuk ke Shopee ya. Itu akan disatukan ke penghasilan YouTube kita. Jadi seperti itu. Nah, jadi misalkan kalau di FB Pro itu masuknya masih ke Shopee, tapi kalau di YouTube di sini
itu masuknya ke penghasilan kita. Jadi akan disatukan, diakumulasikan, dan nanti biasanya di tanggal 10 ya, itu akan langsung masuk ke Google AdSense kita. Jadi ketika sudah tembus di 1.300.000-an, maka nanti di tanggal 21 kita bisa mendapatkan gaji dari YouTube ya. Jadi strateginya buat teman-teman yang pengen untuk penghasilannya tetap bertambah ataupun bertahan, ya ini manfaatkan yang namanya adalah YouTube Shopping. Ya, dimana ketika ada yang check out dari produk yang kita pasarkan di dalam video kita, jadi biasanya di bagian deskripsi itu akan muncul produknya, ataupun di bagian dari video kita sebelah kiri, yaitu hampir mirip seperti TikTok lah ya. Jadi seperti itu. Nah, nanti penghasilan itu akan masuk dan akan disatukan ke penghasilan YouTube kita. Jadi seperti itu ya. Jadi nanti teman-teman buat cara memasukkan produknya sendiri itu sangat mudah ya. Jadi nanti silahkan teman-teman bisa upload video sebagai contoh seperti ini. Baik, jadi sebagai contoh, nah di sini kita akan upload video nih. Nah di sini itu ada berita pada produk. Jadi caranya nanti tinggal kita tambahkan saja. Kita klik di bagian berita pada produk seperti ini, kemudian kita cari di pencarian. Misalkan saya pengen memasarkan nih untuk di bagian dari video saya, misalkan saya menampilkan untuk TWS. Nah, di sini tinggal saya cari nih untuk TWS. Kita ketikkan saja TWS, kemudian kita cari seperti ini. Nah, di sini akan muncul nih untuk TWS yang kita pasarkan, dan tentunya di sini TWS yang kita pasarkan di dalam video kita itu harus sama dengan TWS yang kita pasarkan untuk produknya. Jadi harus sama, nggak boleh beda ya. Biasanya kalau beda itu akan dihapus secara otomatis. Nah, misalkan di sini saya pakai TWS di sini ya. Jadi tinggal kita klik saja di bagian tambahkan di sini. Nah, setelah kita tambahkan, kita klik di bagian berikutnya. Jadi seperti itu. Ya, maka nanti ketika ada orang menonton video kita, maka secara otomatis untuk produk dari TWS di sini itu akan masuk di sebelah kiri dari video kita. Dan di situ akan muncul ya. Ketika nanti orang check out untuk produk kita di sini, maka kita akan dapatkan komisi di 5% di sini. Jadi 5% dari 71 ya tinggal kita kalikan saja ya, kurang lebih sekitar 3.500-an ya. Jadi semakin mahal untuk produk yang kita pasarkan, biasanya semakin besar juga untuk komisinya. Jadi seperti itu ya, buat cara menambahkan tag produk di YouTube Shopping ini. Ya, jadi pastikan buat teman-teman ketika pengen mendapatkan fitur monetisasi YouTube Shopping ini, ya memang untuk persyaratannya di 10.000 subscriber, dan yang kedua adalah syaratnya untuk produknya itu berada di dalam video kita. Nah, memang untuk saat ini banyak nih tanpa menampilkan produk mereka memasang untuk tag ataupun tag produk di bagian dari videonya, tetapi nggak lama ya, biasanya akan dihapus secara otomatis kalau memang nggak ada produknya. Tapi lebih bagus ada produknya, jadi nanti untuk di bagian dari produk shopping YouTube ini itu akan tetap bertahan ya. Jadi itu strateginya buat teman-teman yang mungkin ngerasa nih penghasilannya kecil ataupun RPM-nya kecil, ya itu bisa kita manfaatkan YouTube Shopping. Jadi istilahnya ada video, ada juga produk yang kita jual. Seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, jangan lupa subscribe channel ini. Selamat malam dan nantikan video selanjutnya.